Nadira menyeduh teh hangat di pagi hari sambil menatap keluar jendela rumah sederhana mereka di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Matahari belum sepenuhnya naik, namun aroma tanah basah sisa hujan semalam menyelinap masuk melalui celah jendela dapur. Di dalam rumah yang bersih dan tertata rapi itu, terdengar suara langkah kecil anak perempuan mereka, Zia, yang baru bangun tidur. "Bunda," suara Zia menguap, menyeret boneka kelincinya ke ruang makan. Nadira menoleh dan tersenyum hangat. "Selamat pagi, sayang. Udah bangun? Sini peluk bunda dulu." Zia memeluknya, dan Nadira menunduk menciumnya penuh cinta. Bagi Nadira, rumah ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan saksi hidup perjalanan 10 tahun pernikahannya dengan Rangga. Mereka membangunnya dari nol. Dari zaman naik motor bebek berdua sambil menahan lapar, hingga sekarang Rangga memiliki bisnis properti yang sedang berkembang. Rangga, suaminya, memang ambisius. Tapi itu dulu. Dulu, ia ambisius demi keluarga, demi Nadira dan Zia. Namun sekarang, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Tapi Nadira belum tahu itu. Belum. Pagi itu, seperti biasa, Nadira menyiapkan sarapan. Nasi goreng spesial kesukaan Rangga, lengkap dengan telur mata sapi dan acar timun. Semua sudah ditata di meja saat Rangga turun dari kamar mengenakan jas mahal dan menyemprotkan parfum khasnya. Wangi, seperti biasa, tapi jarang tersenyum seperti dulu. "Pagi," kata Nadira pelan. "Pagi," jawab Rangga datar, tanpa menoleh. Ia langsung duduk, mengambil HP dan mengecek sesuatu dengan ekspresi serius. Nadira hanya bisa memandang suaminya yang kini lebih sering berbicara dengan layar daripada dengan keluarganya. Namun ia tak mengeluh. Ia hanya diam, seperti biasanya. Seperti seorang istri yang terlalu banyak mengerti, terlalu jarang didengar. "Mas, nanti malam pulang jam berapa?" tanya Nadira sambil menyuapi Zia. "Belum tahu. Banyak meeting," jawab Rangga tanpa mengangkat kepala. "Oh, ya udah. Jaga kesehatannya. Jangan sering telat makan." Rangga mengangguk singkat, lalu bangkit sambil menyambar jaket dan tasnya. Ia mencium kening Zia, lalu berlalu begitu saja tanpa menyapa Nadira lebih dari sekadar rutinitas. Bahkan tidak sempat mengucap terima kasih atas sarapan yang ia habiskan setengah. Nadira duduk diam. Dulu, Rangga selalu mencium tangannya sebelum pergi kerja. Dulu, mereka selalu bertukar cerita di meja makan. Dulu, ada tawa. Dulu, ada rasa. Kini, hanya ada hening dan jarak yang tumbuh perlahan. Setelah Rangga pergi, Nadira duduk di teras rumah bersama Dina, sahabatnya sejak SMA yang tinggal 2 rumah dari sana. Dina tahu banyak tentang rumah tangga Nadira. Ia satu dari sedikit orang yang Nadira percaya. "Rangga makin dingin, ya?" tanya Dina sambil menyeruput kopi. Nadira hanya mengangguk, menatap tanaman lidah mertua di pot pinggir pagar. "Udah coba ajak ngomong?" "Udah. Tapi kayaknya Mas Rangga capek banget akhir-akhir ini. Aku nggak mau nambah beban," kata Nadira, masih mencoba berpikir positif. Dina mendesah. "Dir, kamu selalu ngertiin dia. Tapi kamu sendiri, siapa yang ngertiin?" Nadira tersenyum kecil. Senyum itu bukan bahagia. Itu senyum yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Sore harinya, Nadira menjemput Zia dari sekolah. Di sana, ia sempat berpapasan dengan Bu Rika, ibu dari teman sekelas Zia yang dikenal cerewet dan suka membanding-bandingkan kehidupan rumah tangga orang lain. "Wah, Bu Nadira, sendirian terus aja jemput Zia. Suaminya sibuk terus ya sekarang? Katanya sekarang udah sering ke Bali, ya?" tanya Bu Rika dengan senyum sinis. Nadira menjawab dengan sopan. "Iya Bu, kerjaannya makin banyak." "Iya ya, tapi kalau suami saya sih, walau sibuk,
Tetap aja nganter anak kalau sempat. Ya namanya keluarga prioritas ya, Bu, katanya sambil tertawa sendiri. Nadira tersenyum hambar. Dalam hati, ia menahan sesak. Tapi ia tahu, menunjukkan luka di depan orang seperti Bu Rika hanya akan menjadi bahan gosip. Malamnya, Nadira tidur lebih dulu karena Rangga belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. HP Nadira tidak berbunyi. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Dan ini bukan pertama kalinya. Zia sudah lama tertidur. Nadira duduk di kamar, memandang bingkai foto pernikahannya yang terpajang di dinding. Di foto itu, Rangga tersenyum begitu lebar, menggenggam tangan Nadira dengan bangga. Mereka tampak saling mencintai, tampak tak terpisahkan. Tapi foto hanyalah kenangan yang membeku. Dan Nadira tahu, pagi-pagi seperti ini, ada sesuatu yang perlahan-lahan hilang dari hidupnya. Bukan harta, bukan waktu, tapi cinta. Dan ia belum siap kehilangan itu. Tapi hidup akan segera menunjukkan bahwa siap atau tidak, luka akan tetap datang. Besok, segalanya akan mulai berubah. Hari-hari berlalu seperti bayangan. Nadira masih menjalani peran sebagai istri dan ibu seperti biasa. Tapi ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rangga, suaminya, semakin sering pulang larut malam. Bahkan, tidak jarang menginap di luar kota tanpa memberi kabar lebih dulu. Awalnya Nadira mencoba berpikir positif. Pekerjaannya sedang padat. Begitu ia meyakinkan dirinya sendiri. Tapi hati seorang istri tidak bisa dibohongi terlalu lama. Ada sesuatu yang berubah. Rangga kini hampir tak pernah makan di rumah. Ia bahkan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu begitu berarti. Tidak lagi menjemput Zia saat Nadira minta tolong. Tidak membalas pesan Nadira dengan cepat. Dan lebih memilih sibuk dengan ponsel meski sedang di rumah. Satu malam, saat Nadira memberanikan diri bertanya lebih jauh, jawaban Rangga membuatnya makin gelisah. Mas, akhir-akhir ini kok sering banget keluar kota? Seminggu ini aja 3 kali ke Bali. Nadira bicara pelan, penuh hati-hati. Rangga menoleh singkat, lalu kembali menatap layar laptopnya. Ya emang ada proyek baru di sana. Jangan tanya yang enggak penting. Dir, aku capek banget. Nadira terdiam. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia sudah sangat menahan diri untuk tidak mencurigai. Tapi setiap jawaban Rangga seperti meyakinkannya bahwa suaminya tengah menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Nadira mengobrol dengan Kevin, asisten pribadi Rangga yang sudah lama bekerja di kantor. Kev, sekarang proyek Pak Rangga di Bali itu banyak ya? Tanya Nadira saat Kevin mampir mengantar dokumen. Kevin terlihat sedikit kaget. Iya, Bu. Tapi, saya nggak terlalu tahu rinciannya. Itu langsung dihandle sama Pak Rangga sih. Saya lebih urus klien Jakarta. Nada bicaranya terdengar gugup. Nadira menangkap keganjilan itu. Tapi ia tak menekan lebih jauh. Ia hanya mencatatnya di hati. Ini bukan jawaban jujur. Malam berikutnya, saat Rangga tertidur, Nadira melihat ponsel suaminya tergeletak di atas meja. Biasanya, Rangga sangat menjaga ponselnya. Tapi kali ini, ia lupa menguncinya. Dengan tangan gemetar, Nadira membuka aplikasi WhatsApp. Dan di sana, ia menemukan nama yang tak dikenalnya. Valen. Nadira membuka chat itu. Hatinya seperti dihantam palu besar. Sayang, kamu nginep sini lagi malam ini, kan? Aku udah pakai lingerie merah yang kamu suka. Kamu udah bilang ke istri kamu belum kalau kamu bosan sama dia? Bali weekend ini. Fix ya? Aku udah booking villa seperti biasa. Tangannya gemetar. Napasnya memburu. Ia menutup ponsel dan berdiri di pojok kamar, menahan air mata yang ingin pecah. Dunia seakan runtuh perlahan.
Ia ingin membangunkan Rangga dan menjerit, tapi tubuhnya terlalu lemas. Dadanya sesak. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Keesokan harinya, Nadira menatap wajah Zia yang masih polos saat sarapan. "Bunda, kenapa mata Bunda bengkak?" tanya Zia polos. "Bunda kebanyakan baca buku semalam, sayang," jawab Nadira sambil tersenyum. Tapi senyum itu seperti kaca yang retak di dalam. Nadira tidak ingin Zia merasakan luka yang belum sempat sembuh. Tapi sejak malam itu, tatapannya pada Rangga tidak lagi sama. Cinta yang dulu ia jaga sepenuh hati mulai terkikis oleh luka yang perlahan menggerogoti. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Sejak malam itu, hidup Nadira berubah. Ia bukan lagi istri yang sepenuhnya percaya pada suaminya. Ia menjadi wanita yang terpaksa membuka matanya lebih lebar, mendengarkan lebih peka, dan memperhatikan lebih dalam setiap gerak-gerik Rangga. Rangga semakin sering membawa nama, pekerjaan, sebagai alasan. Pulang malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Ketika ditanya, jawabannya datar. Tak ada rasa bersalah, apalagi penjelasan panjang. Nadira tidak langsung menuduh. Ia tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat gila. Tapi hatinya sudah memberi sinyal, sesuatu sedang disembunyikan. Suatu sore, saat Nadira sedang membereskan lemari pakaian, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di dalam kantong celana Rangga yang baru dicuci, terselip selembar tiket pesawat. Jakarta, Bali. 2 penumpang. Nama, Rangga A. Prasetya, Valencia Larasati. Tertanggal 3 hari lalu. Nadira terduduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Hatinya tak mau percaya, tapi matanya melihat dengan jelas. Nama itu, Valencia, sama dengan nama yang ia temukan di pesan ponsel Rangga malam itu. Ia menatap tiket itu lama, seolah berharap huruf-hurufnya berubah jadi mimpi buruk. Tapi tidak. Ini nyata. Dan sakit. Keesokan harinya, Nadira nekat menemui Dina. "Din, aku nemu tiket ini," ujarnya sambil menyerahkan kertas itu. Dina membaca cepat, lalu menatap Nadira dengan ekspresi syok. "Ya Tuhan. Dir, ini udah jelas banget. Kamu harus siapin diri. Jangan terus dibohongi." Nadira mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Tapi aku takut, Din. Takut kalau semua benar. Takut Zia kehilangan ayahnya. Takut semua kenangan 10 tahun ini runtuh." "Dir." Dina menggenggam tangan Nadira erat. "Kalau kamu terus bertahan di tengah kebohongan, kamu bisa kehilangan dirimu sendiri." Hari-hari berikutnya, Nadira mulai mencatat pola. Setiap Rangga ke Bali, ada jeda 3 hari. Tiket, nota hotel, bahkan aroma parfum wanita asing pada baju suaminya, semua jadi petunjuk. Semakin hari, semakin tak terbantahkan. Zia pun mulai bertanya hal-hal yang menusuk hati. "Bunda, kok ayah jarang pulang ya? Teman-teman aku suka dijemput ayahnya. Zia kangen ayah." Nadira memeluk anaknya erat, menahan tangis di dada. Ia tak tahu harus jawab apa. Ia hanya tahu, luka ini makin dalam. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk anak kecil yang tak berdosa. Sampai suatu hari, Nadira melihat postingan di Instagram saat sedang mencari akun selebgram yang direkomendasikan temannya. Tanpa sengaja, ia menemukan akun bernama Valen_Laras, profil seorang influencer cantik dengan gaya hidup glamor. Valencia. Di foto paling atas, ia sedang berada di Bali, di sebuah villa mewah, mengenakan gaun sutra merah. Captionnya berbunyi, "Bersama kesayanganku." Wajah pria dalam bayangan foto hanya terlihat sebagian, tapi Nadira tahu, itu Rangga. Lengannya, jam tangannya,
potongan tubuh yang terlalu familiar untuk dilupakan. Dunia Nadira runtuh saat itu juga. Malamnya, Rangga pulang lebih awal dari biasanya. Nadira menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi malam itu, ia tak banyak bicara. Ia hanya duduk, memandangi suaminya makan, seolah mencoba mengingat lelaki yang dulu ia cintai. Lalu ia berkata, tenang tapi tajam, "Mas, siapa Valencia Larasati?" Rangga menghentikan sendoknya. Ia menatap Nadira dengan wajah kaku. "Apa maksudmu?" "Aku lihat tiket pesawat kalian. Aku lihat chat kalian. Dan hari ini, aku lihat postingan kalian di Bali." Hening. Lama. Hanya bunyi kipas langit-langit yang mengisi ruang makan. Akhirnya Rangga berkata pelan, tapi tanpa rasa bersalah. "Dia cuma teman kerja, Dir." "Teman kerja?" Nadira tersenyum pahit. "Teman kerja yang kamu bawa ke villa? Yang kamu belikan gaun mewah? Yang kamu peluk di foto?" Rangga berdiri. "Jangan lebay, Nadira. Aku capek. Jangan mulai drama." Nadira menahan air mata, tapi nada suaranya dingin. "Aku nggak lebay, Mas. Aku hanya istri yang lelah dihancurkan diam-diam." 1 tahun sebelum Nadira menemukan semua kebenaran yang menghancurkan hidupnya, Rangga berada dalam titik puncak karirnya. Proyek-proyek properti mewah di Jakarta Selatan dan Bali sukses besar. Ia mulai sering diundang ke berbagai event eksklusif, gala dinner, bahkan talk show pebisnis muda di TV swasta. Di sanalah, tanpa disadari, bibit kehancuran rumah tangganya mulai tumbuh. Suatu malam, Rangga menghadiri undangan gala dinner di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Acara itu dihadiri banyak tokoh bisnis, selebriti, dan influencer papan atas. Ia datang sendirian malam itu. Nadira memilih tidak ikut, bukan karena tak diundang, tapi karena ia merasa tak cocok berada di dunia penuh kilau yang asing baginya. Saat Rangga baru saja berdiri mengambil minuman, seorang wanita dengan gaun hitam bodycon menghampirinya. Tatapan matanya tajam tapi mengundang. Senyumnya bermain-main. Wajahnya seperti lukisan sempurna. Hidung mancung, bibir tipis merah merona, dan tubuh proporsional yang seolah didesain untuk memikat siapapun yang menatapnya. "Mas Rangga, kan?" katanya santai, sambil meneguk anggur merah. Rangga mengernyit sedikit. "Iya. Maaf, kita pernah ketemu." "Belum," jawab wanita itu sambil tertawa kecil. "Tapi nama Mas Rangga sering muncul di beranda aku. Aku Valencia. Selebgram, kalau bisa dibilang begitu." Rangga menyodorkan tangan, masih menjaga kesan formal. Tapi dari cara pandangnya, ia sudah terkesan. "Oh, yang sering kerja sama-sama brand properti ya? Aku pernah lihat feed kamu." Valencia tersenyum. "Jadi kita udah saling kepo, ya?" Malam itu mereka bicara cukup lama. Valencia sangat pintar mengambil celah. Ia tahu topik apa yang Rangga sukai. Properti, gaya hidup mewah, investasi. Tapi ia juga tahu bagaimana membuat pria merasa istimewa. Ia memuji visi Rangga. Menyebutnya berkelas, penuh harisma, maskulin tapi smart. Semua itu membuat Rangga merasa lebih dihargai daripada di rumah. Yang tak disadarinya, semua itu hanya bagian dari permainan. Beberapa hari kemudian, Rangga menerima DM dari Valencia. "Mas, makasih udah jadi temen ngobrol seru kemarin. Kalau pas di Bali, kabarin ya. Aku sering kesana juga." Itu awal dari komunikasi mereka. 1 DM dibalas, lalu berlanjut jadi chat, lalu telepon, lalu video call. Valencia tahu cara membuat pria menikah seperti Rangga merasa muda kembali, merasa penting, dan merasa diinginkan. Dan Rangga, yang seharusnya tahu batas,
terlalu menikmati permainan itu untuk berhenti. Di minggu ketiga, Valencia mengunggah Instagram story dari rooftop bar di Seminyak, Bali. Again. Sendiri? Mungkin gak lama lagi. Rangga membalasnya lewat DM. Aku ke Bali Kamis. Ada meeting klien. Free Jumat malam. Valencia hanya membalas dengan satu emoji. Pertemuan pertama mereka di Bali terjadi di sebuah restoran fine dining di Uluwatu. Malam itu, Valencia mengenakan gaun merah dengan punggung terbuka. Rambutnya digerai sempurna. Rangga tak bisa berhenti memperhatikannya. Mereka makan malam dengan pemandangan laut di kejauhan. Musik jazz mengalun pelan. Dan entah kenapa, Rangga lupa dirinya adalah seorang suami dan ayah. Ia lupa Nadira menunggunya di rumah, memasakkan makanan, menidurkan Zia, dan selalu mendoakannya setiap ia pergi. Valencia menggenggam tangan Rangga di meja makan. Mas, kenapa masih bertahan sama pernikahan yang tidak membuatmu hidup? Rangga hanya terdiam. Valencia menambahkan, laki-laki seperti kamu seharusnya punya seseorang yang sepadan, yang bisa tampil, yang bisa diajak ke panggung bisnis dan dunia, bukan perempuan rumahan. Itu pertama kalinya Rangga tak membela Nadira. Itu pertama kalinya ia membuka celah yang akhirnya jadi jurang. Setelah makan malam, mereka naik ke villa tempat Valencia menginap. Saat pintu kamar tertutup, batas itu pun lenyap. Apa yang seharusnya dijaga, dilanggar. Apa yang seharusnya suci, diinjak oleh nafsu yang menyamar jadi rasa nyaman. Dan sejak malam itu, Rangga mulai hidup dalam dua dunia. Satu dunia dengan Nadira dan Zia, penuh tanggung jawab dan cinta yang dulu begitu ia banggakan. Satu lagi dengan Valencia, penuh ilusi, gairah, dan kehampaan yang dikemas dalam kemewahan. Yang tak ia tahu, dunia kedua itu kelak akan menelannya hidup-hidup. Setelah malam pertama mereka bersama di Bali, hubungan Rangga dan Valencia berkembang cepat, tapi tersembunyi. Valencia bukan hanya menggoda dengan tubuhnya. Ia tahu cara membuat pria seperti Rangga merasa dibutuhkan. Ia hadir bukan sebagai pasangan, tapi sebagai pelarian yang manis dan penuh tipu daya. Setiap 2 minggu sekali, Rangga mulai mencuri waktu untuk dinas ke Bali, atau meeting dengan klien penting. Padahal, hampir semuanya hanya kedok agar ia bisa bersama Valencia. Di balik kamar villa yang mewah, Valencia memainkan perannya sebagai istri impian. Manis, memuja, memanjakan, dan selalu tampil menggoda. Rangga yang dulu pulang dengan membawa cerita lucu tentang Zia, kini pulang hanya membawa kelelahan dan kebohongan. Suatu malam, Valencia mengirim pesan yang mulai menancap lebih dalam ke benak Rangga. Kamu bahagia enggak, Mas? Maksudku, beneran bahagia? Aku lihat kamu sering senyum ke aku, tapi kalau cerita tentang istrimu, matamu kosong. Rangga membaca pesan itu lama. Ia tidak langsung membalas, tapi kata-kata itu terus menghantui. Benarkah ia tidak bahagia di rumah? Atau sebenarnya, ia hanya bosan? Valencia tahu, pria seperti Rangga tidak butuh alasan untuk selingkuh. Mereka hanya butuh celah. Dan jika celah itu tak ada, ia akan menciptakannya. Lalu, Valencia mulai menunjukkan gaya hidup yang tak dimiliki Nadira. Ia mengajak Rangga ke tempat makan yang sedang tren, naik helikopter ke puncak villa pribadi di Ubud, mengunggah story dengan kode-kode tak langsung. Ia sering berkata, kalau kamu sama aku, hidupmu bakal lebih naik kelas. Aku bisa bikin kamu makin dikenal, makin dihormati. Kamu dan istrimu cuma di rumah terus. Siapa yang ingat kamu? Dan Rangga, sedikit demi sedikit mulai percaya. Di sisi lain, Nadira mulai menyadari ada sesuatu yang janggal bukan hanya dari sikap Rangga, tapi juga pengeluaran suaminya. Ia mulai melihat banyak transaksi kartu kredit dengan nilai besar.
Nama butik, restoran mahal, spa eksklusif. Tapi saat ditanya, Rangga hanya berkata, urusan kantor, dir, entertain klien. Tapi Nadira bukan perempuan bodoh. Ia tahu, tak ada klien yang dihibur seminggu sekali di butik Chanel. Kembali ke Valencia, ia mulai membanjiri Rangga dengan pujian, tapi juga tuntutan halus. Ia tahu kapan harus memeluk Rangga, tapi juga tahu kapan harus menyinggung harga jam tangan atau mobil yang kurang cocok dengan status Rangga. Mas, kamu keren. Tapi masa iya mobil kamu masih Mercy itu? Kita ganti dong. Geglas kayak Kevin Hart punya itu. Duh seksi banget. Rangga tertawa waktu itu, tapi dalam hati ia mencatat permintaan itu sebagai target. Karena dengan Valencia, semua jadi ambisi baru. Bukan lagi untuk keluarga, tapi untuk kepuasan dan validasi dari wanita yang makin mendikte langkahnya. Lalu, tibalah momen yang jadi titik balik. Di sebuah acara gala tahun baru di Bali yang dihadiri kalangan sosialita dan pebisnis papan atas, Valencia muncul di samping Rangga. Meski tidak terang-terangan berstatus, semua orang bisa membaca chemistry mereka. Sheila, sepupu Valencia, bahkan menyapa Rangga dengan senyum menggoda. Akhirnya dikenalin juga ke calon suami kamu. Val, udah cocok banget sih kalian. Valencia hanya tertawa dan menggenggam tangan Rangga di depan umum. Dan saat kembang api meledak di atas langit malam, Rangga tidak memikirkan Nadira atau Zia di rumah. Ia hanya memikirkan bagaimana rasanya hidup bersama Valencia secara penuh. Itulah malam pertama Rangga mulai mempertimbangkan perceraian. Valencia tak pernah memaksa. Ia hanya menabur benih ilusi. Tapi ilusi itu tumbuh subur dalam hati Rangga yang mulai menjauh dari nilai-nilai yang dulu ia jaga. Valencia berhasil memikat bukan hanya tubuh Rangga, tapi juga pikirannya. Dan saat pikiran pria sudah dikuasai, sisanya tinggal menunggu waktu. Waktu sebelum rumah tangga yang dibangun 10 tahun, retak oleh seorang wanita yang tahu betul seni menghancurkan perlahan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit Jakarta kelabu, seperti firasat buruk yang menggelayut di hati Nadira sejak subuh. Zia masih tertidur lelap di kamarnya, dan Nadira tengah menyiapkan sarapan. Telur dadar kesukaan Rangga, nasi hangat, jus jeruk segar. Ia masih mencoba mempertahankan rutinitas, meski hatinya remuk oleh kenyataan yang tak bisa ia tolak lagi. Rangga baru tiba dari Bali semalam. Sepi. Tak banyak kata, tak ada pelukan, tak ada cium kening seperti dulu. Yang ada hanya tubuh lelah yang langsung rebah di ranjang. Punggung menghadap Nadira. Pagi ini, Nadira menyuguhkan sarapan di meja makan. Tapi Rangga tak menyentuhnya. Ia duduk, menatap meja sebentar, lalu membuka suara. Nadira, kita perlu bicara. Nada suaranya datar. Bukan marah, tapi dingin. Dan Nadira tahu, kalimat seperti itu tak pernah membawa kabar baik. Ia duduk perlahan di hadapan Rangga. Iya, Mas, aku juga mau bicara. Tapi Rangga memotongnya. Aku nggak mau muter-muter. Aku mau kita berpisah. Nadira membeku. Detik itu juga, udara seperti menghilang dari ruangan. Dunia seperti berhenti berputar. Bahkan suara hujan pun mendadak sunyi di telinganya. Apa maksud Mas cerai? Suaranya nyaris berbisik, tapi terdengar jelas getirnya. Rangga menghela napas. Aku udah nggak bisa lanjut. Dir, kita udah beda. Aku ngerasa kita jalan sendiri-sendiri sekarang. Aku nggak bahagia lagi. Nadira memejamkan mata. Ia menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi ia tetap tenang. Ia tidak ingin menangis di depan pria yang kini bukan lagi suaminya secara batin. Jadi, semua ini karena Valencia? Tanyanya pelan. Rangga diam.
Itu jawaban paling jujur yang bisa ia berikan. Mas tahu kita punya Zia. Anak kita umur 7 tahun. Dia butuh ayah. Aku tetap akan jadi ayah buat Zia. Nadira menatap Rangga lama. Tapi kamu udah bukan suami buat aku. Proses perceraian berjalan cepat. Terlalu cepat. Rangga tampak sudah menyiapkan semuanya. Ia bahkan menyewa pengacara sebelum memberitahu Nadira. Semua surat sudah siap. Ia hanya menunggu Nadira tanda tangan. Pak Hartono, ayah Nadira, datang dari Jogja begitu tahu kabar itu. Ia marah. Bukan hanya karena anak perempuannya disakiti, tapi karena menantunya memilih jalan pengecut, meninggalkan istri yang setia demi perempuan yang hanya baru ia kenal setahun. Rangga, kata Pak Hartono suatu sore di ruang tamu, kamu mungkin lupa, waktu kamu masih mulai dari nol, siapa yang dampingi kamu? Anak saya yang masakin kamu tiap pagi, nemenin kamu keliling proyek, ngurus Zia sendirian waktu kamu sibuk. Sekarang kamu tega kayak gini. Rangga hanya menunduk. Ia tidak menjawab, tapi hatinya tidak menyesal. Belum. Ia merasa ini bagian dari langkah barunya. Mengejar kebahagiaan. Katanya, Nadira akhirnya menandatangani surat cerai itu seminggu kemudian. Di ruang yang dingin, hanya ada 2 saksi dan 2 tanda tangan yang memisahkan ikatan 10 tahun cinta, janji, dan luka. Ketika ia keluar dari kantor pengacara, Dina menunggunya di mobil. Kamu kuat, Dir, katanya sambil memeluk Nadira erat. Nadira hanya menjawab dengan satu kalimat pelan, lirih, nyaris seperti doa. Aku nggak akan jatuh lagi. Tapi kalaupun aku jatuh, aku akan bangun sendiri. Zia masih belum mengerti. Malam-malam ia masih bertanya, Bunda, ayah mana? Kok nggak pulang-pulang? Dan Nadira hanya bisa menjawab dengan senyum lemah. Ayah sayang Zia, tapi sekarang kita tinggal berdua dulu, ya. Anak kecil itu tidak tahu bahwa cinta yang ia anggap abadi telah runtuh karena satu nama, Valencia. Dan Rangga, ia tinggal sementara di apartemen mewah di kawasan SCBD. Tidak butuh waktu lama, Valencia pindah tinggal bersamanya. Membawa serta koper penuh baju mahal, sepatu desainer, dan sikap layaknya ratu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rangga merasa bebas. Tapi ia belum sadar bahwa kebebasan itu akan segera berubah jadi jerat. Dan Nadira, perempuan yang ia tinggalkan, akan perlahan bangkit dari puing luka, menjadi jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit sempurna, Nadira sudah duduk di meja makan sendirian. Cangkir kopi yang masih mengepul tak disentuh. Di dalam kamar, Zia masih tidur lelap, memeluk boneka kelinci lusuh yang diberi Rangga di ulang tahunnya yang kelima. Sudah 3 minggu sejak perceraian itu resmi. Tapi rasanya seperti baru kemarin semuanya hancur. Hidup Nadira kini seperti lembaran kosong. Sepi, dingin, dan dipenuhi tanda tanya. Hari-hari pertama setelah diceraikan, Nadira sempat tak keluar rumah sama sekali. Nafsu makan menghilang. Ia hanya duduk berjam-jam memandangi sudut ruangan, membiarkan waktu lewat begitu saja. Setiap suara kunci pintu, setiap bayangan di jendela, membuat jantungnya berdetak sejenak, seolah berharap Rangga kembali, mengetuk pintu dan berkata semua ini hanya mimpi buruk. Tapi pintu itu tak pernah terbuka lagi untuknya. Yang datang justru tagihan. Biaya sekolah Zia. Uang bulanan yang tiba-tiba tak dikirim. Asisten rumah tangga yang pamit karena tak dibayar. Nadira tersadar. Ia harus kembali ke dunia nyata. Dia, yang selama ini menggantungkan hidup pada suami, kini harus jadi kepala rumah tangga, sendirian. Dina, sahabatnya, menjadi penyelamat. Ia sering datang membawa makanan, membawakan buku, kadang sekadar duduk diam di ruang tamu menemaninya. Nadira, kamu itu perempuan pintar.
Kamu cuma butuh waktu. Tapi jangan terlalu lama ya, Dir. Dunia ini keras kalau kamu terlalu lama diam. Nadira tersenyum kecil. Matanya sembab. Tapi nadanya lebih tegas. Aku tahu, Din. Aku nggak akan lama-lama jadi korban. Suatu siang, Nadira mengantar Zia ke sekolah. Ia menunduk, malas bertemu siapapun. Tapi saat menunggu di depan gerbang, Bu Rika, ibu dari teman Zia, datang menghampirinya. Oh, Mbak Nadira ya? Aku dengar, suaminya sekarang sama influencer ya? Valencia. Ya. Nadira hanya menatapnya tanpa ekspresi. Bu Rika tersenyum sok manis. Aduh, maaf loh. Aku denger-denger aja sih. Ya biasa ya. Laki-laki kalau udah sukses suka lupa yang di rumah. Nadira menjawab pendek, tapi tajam. Lebih baik lupa karena sukses, daripada malu karena jatuhnya nanti disaksikan semua orang. Bu Rika terdiam. Nadira pergi dengan kepala tegak. Malam itu, Nadira duduk di kamar, menatap pantulan wajahnya di cermin. Rambut kusut, mata sembab. Tapi di balik semua itu, ada sorot mata baru. Sorot yang dulu tidak ada. Sorot bahwa ia siap bertahan. Ia membuka laptop, mengetik ulang CV lamanya, mencari-cari pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Ia tahu tak bisa langsung bekerja penuh waktu. Zia masih kecil, dan ia ingin tetap ada untuk anak itu. Lalu, ia teringat akan kemampuan lamanya dalam desain dan ilustrasi. Dulu sebelum menikah, Nadira sempat kuliah desain grafis dan pernah kerja paruh waktu membuat katalog butik. Ia pun mulai membuka akun freelancer, mengunggah portofolio, dan memberanikan diri mengirim proposal ke proyek-proyek kecil. Tawaran pertama datang 2 minggu kemudian. Nilainya kecil, tapi cukup untuk membeli sembako dan membayar listrik. Dan sejak saat itu, Nadira mulai melangkah lagi. Perlahan, tapi pasti. Suatu malam, Zia bertanya dengan polos. Bunda, nanti kita bisa punya rumah kayak dulu lagi nggak? Nadira tersenyum, menggenggam tangan putrinya. Kita mungkin nggak bisa punya rumah seperti dulu, tapi kita akan punya rumah yang isinya bahagia, sayang. Zia memeluk bundanya. Aku lebih suka rumah yang ada bunda. Dan Nadira pun menangis. Tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena cinta yang tersisa di tengah reruntuhan. Di saat yang sama, Rangga dan Valencia tengah menikmati hidup glamor di apartemen mahal, berpesta dengan sosialita, dan bergelimang pujian di media sosial. Tapi mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka anggap kemewahan hanyalah awal dari sebuah kehampaan. Dan Nadira, yang ditinggalkan tanpa alasan, akan segera bangkit dengan cara yang tak pernah Rangga duga. Bali, Sabtu sore. Langit cerah, langit biru bersih. Pantai Nusa Dua tenang seperti menahan napas melihat pemandangan megah yang tersaji di depannya. Di tepi pantai, puluhan lampu gantung bergoyang lembut tertiup angin laut. Bunga-bunga putih dan peach menghiasi sepanjang lorong altar. Musik klasik berpadu dengan debur ombak, menciptakan suasana yang hampir seperti mimpi. Hari itu adalah pernikahan Rangga dan Valencia. Pernikahan yang menjadi pembicaraan hangat dunia sosialita dan media online. Valencia, selebgram dengan ratusan ribu pengikut, tentu tak ingin momen ini hanya menjadi memori pribadi. Semuanya ditata rapi untuk menjadi konten, indah, terkonsep, dan bisa viral. Rangga berdiri di ujung altar, mengenakan jas putih gading buatan desainer ternama. Senyum puas menghiasi wajahnya. Di sekelilingnya, para tamu undangan adalah gabungan antara rekan bisnis, selebritas, influencer papan atas, dan tokoh-tokoh elit Jakarta. Tidak ada Nadira. Tidak ada keluarga besar. Hanya dunia baru yang ia bangun, dengan kilau semu. Kemudian, Valencia muncul.
Gaun pengantin yang ia kenakan berkilau seperti kristal. Sinar matahari sore memantulkan cahaya dari setiap benangnya. Para tamu serentak mengangkat ponsel, memotret, merekam, mengabadikan. Musik semakin dramatis. Valencia berjalan perlahan, menatap Rangga penuh percaya diri. Di benaknya, ini bukan hanya pernikahan. Ini adalah deklarasi bahwa ia menang. Sheila, sepupu sekaligus wedding planner, mendekati Valencia di sela acara dan berbisik. Ini baru levelmu, Val. Bukan cuma jadi istri, tapi nyonya besar. Valencia tersenyum anggun, lalu menggenggam tangan Rangga saat mereka duduk berdampingan dalam jamuan makan malam. Rangga mencium tangan istrinya yang baru dengan lembut. Tapi dalam hati Rangga, ada rasa kosong yang mulai terasa. Tak ada peluk cium hangat dari Zia. Tak ada wajah lembut Nadira yang biasa diam-diam mengusap punggungnya saat ia gugup. Tak ada suara anak kecil yang bertanya, "Ayah mau kemana hari ini?" Yang ada hanya kamera, sorotan, pujian, dan ratusan komentar di Instagram. Luar biasa. Badannya memukau banget Val. Rangga hoki parah. Setelah pesta selesai, mereka masuk ke villa pribadi di atas bukit. Valencia membuka sepatu hak tinggi dengan angkuh dan menjatuhkan diri ke sofa. Akhirnya, sah juga ya, katanya sambil mengangkat kaki. Cuek, besok kita honeymoon ke Italia. Jangan lupa kirim fee ke fotografer dulu. Mereka udah mulai kirim draft foto. Rangga terdiam sejenak. Ia memandangi wajah Valencia. Cantik, glamor, sempurna. Tapi tak ada kedalaman. Tidak ada ketulusan seperti yang dulu ia rasakan bersama Nadira. Tapi ia buru-buru mengusir bayangan itu. Ini hidup yang ia pilih. Dan ini adalah harga dari ambisinya. Seminggu setelah pesta, berita pernikahan mereka menghiasi media lifestyle dan gosip daring. Valencia mengunggah momen-momen romantis di Italia, menara Pisa, gondola di Venesia, belanja di Milan. Sementara itu, Nadira duduk di kontrakan kecil di kawasan Cipete, menenangkan Zia yang demam karena kecapean dari sekolah. Pernikahan mewah di satu sisi dunia, dan kesendirian penuh perjuangan di sisi lainnya. Di sebuah grup WhatsApp rekan bisnis, Kevin, mantan asisten Rangga, mengirim pesan pribadi ke temannya. "Lu lihat story nikahan bos? Gokil sih. Tapi gua ngerasa vibe-nya beda ya. Kayak Rangga bukan Rangga yang dulu." Dan benar, Rangga perlahan berubah. Ia mulai sulit fokus pada kerjaan. Angka-angka proyek mulai meleset. Tapi untuk sementara, semua tertutup oleh sorotan kebahagiaan semu. Yang tidak terlihat dari luar adalah bahwa Valencia, sejak hari pertama jadi istri, telah membawa standar hidup ke level yang jauh lebih tinggi. Dan Rangga, tanpa sadar, telah masuk ke dalam perangkap ilusi yang ia buat sendiri. Beberapa bulan kemudian, apartemen mereka direnovasi ulang atas permintaan Valencia. "Kayaknya dinding putih polos tuh jadul banget ya. Mas, kita ganti semuanya marble dong. Kitchen set juga kurang glamor." Rangga mengangguk. Ia menyetujui semuanya. Ia tidak mau dianggap pelit. Ia ingin dianggap hebat. Dan ia belum sadar bahwa dalam pernikahan ini, cinta bukan lagi bahan dasarnya. Di balik semua kemewahan itu, satu hal pelan-pelan hilang dari diri Rangga, ketenangan. Dan di kejauhan, Nadira perlahan tumbuh menjadi sosok yang tak lagi bergantung pada siapapun, bahkan pada kenangan itu sendiri. 3 bulan setelah pesta pernikahan yang digadang sebagai Wedding of the Year, suasana rumah tangga Rangga dan Valencia perlahan berubah. Bukan karena badai besar, tetapi karena gesekan-gesekan kecil yang terus bertumpuk, seperti pasir halus yang lama-lama mampu mengikis batu. Awalnya, Rangga tidak mempermasalahkan. Ia terbiasa memanjakan Valencia, menuruti keinginan-keinginan kecil yang dibalut senyuman manis dan nada manja.
Tapi semakin hari, keinginan itu berubah menjadi tuntutan, lalu menjadi tekanan, hingga berubah menjadi kemarahan yang tak lagi bisa ditutupi. "Mas, aku nggak mau pakai tas yang itu lagi," keluh Valencia saat makan malam. Rangga menoleh. "Yang mana?" "Yang kemarin aku pakai ke brunchnya Sheila. Hermes itu. Warnanya kurang cocok buat outfit musim ini." Rangga diam, berusaha menahan napas. Harga tas itu lebih dari cukup untuk uang muka satu unit apartemen kecil. Tapi Valencia bicara seolah itu hanya sandal di minimarket. "Aku pengen warna yang gold limited edition itu loh, Mas. Sekarang udah ada di butik Plaza Indonesia. Nanti aku minta antar Kevin aja ya. Kamu transfer sekarang." Rangga mulai tak nyaman. Tapi ia hanya mengangguk. "Ya, nanti aku transfer." Tapi dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Sampai kapan aku harus terus memenuhi semua keinginannya yang tak pernah habis? Hari-hari selanjutnya, Valencia mulai lebih blak-blakan. Jika dulu ia masih menjaga nada bicara, kini ia lebih sering mengangkat suara. "Mas, kenapa saldo bulan ini nggak masuk? Aku udah janji sama Sheila mau join liburan ke Korea minggu depan." "Mas Rangga, kamu janji minggu ini kita spa bareng, tapi kamu malah sibuk terus." "Mas, kamu pikir aku mau hidup kayak istri-istri biasa? Aku ini punya personal branding. Followersku nunggu live styleku, Mas." Di balik kamera, Valencia adalah istri sempurna. Tapi di balik pintu, Rangga mulai merasakan atmosfer yang jauh dari kata rumah. Suatu malam, Rangga pulang dari pertemuan bisnis yang melelahkan. Ia menemukan Valencia tertidur di sofa ruang tengah. TV masih menyala. Di meja, puluhan belanjaan dari butik mewah berserakan. Nota-notanya masih utuh. Ia menatap wajah istrinya lama. Dulu, Nadira selalu bangun jika Rangga pulang malam. Sekadar menyapa, menyiapkan teh hangat, atau sekadar duduk di sampingnya tanpa bicara. Tapi kehadirannya selalu nyata. Sedangkan sekarang, kehadiran itu tergantikan dengan tagihan-tagihan tanpa rasa. Di lain sisi, hubungan Valencia dan Sheila mulai retak. Sheila yang awalnya mendukung hubungan mereka, perlahan merasa Valencia mulai terlalu sombong dan tidak tahu diri. "Val, kamu tuh sekarang berubah, tahu nggak?" kata Sheila saat mereka nongkrong di sebuah lounge eksklusif. "Berubah gimana maksud lo?" tanya Valencia ketus. "Dulu lo rendah hati, ngerti cara jaga relasi. Sekarang dikit-dikit flexing, semua mua di post, kayak lo yang paling hebat." Valencia menatap Sheila tajam. "Lo cuma iri aja." Sheila tertawa kecil. "Iri? Gue cuma ngingetin. Val, dunia sosialita itu kejam. Hari ini lo naik, besok bisa diludahin orang yang sama. Dan kalau Rangga mulai susah, percaya deh, followers lo nggak akan peduli." Ucapan itu menghantam seperti batu. Tapi Valencia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Sementara itu, Kevin, yang masih menjadi asisten Rangga, mulai melihat perubahan sikap bosnya. "Pak Rangga, saya lihat laporan keuangan perusahaan kita mulai seret. Beberapa investor nunda transfer dan proyek BSD agak macet." Rangga memijit pelipis. "Iya, saya tahu. Coba atur pertemuan sama Pak Indra. Kita perlu cari strategi baru." Tapi pikirannya tidak hanya soal bisnis. Ia memikirkan bagaimana, di rumah, Valencia sudah memesan meja makan dari Prancis, lemari kristal, dan bahkan sedang nego untuk beli apartemen baru di Singapura. Semuanya serba harus, serba wajib, serba sekarang juga. Dan untuk pertama kalinya, Rangga mulai lelah. Di tengah tekanan ekonomi yang pelan-pelan merayap, Rangga juga mulai kehilangan arah dalam relasinya sendiri. Hubungan dengan Zia jadi renggang,
karena Valencia tak suka jika anak dari istri lama terlalu sering datang. Ia mulai membatasi kunjungan, dan Rangga, yang awalnya keberatan, pelan-pelan mengalah. "Mas, aku pengen kita fokus ke kehidupan kita aja ya. Aku juga pengen punya anak, dan aku nggak mau capek ngurusin masa lalu kamu." Dan saat Rangga diam saja, Nadira di kejauhan menangis pelan karena Zia bertanya, "Bunda, kenapa ayah nggak datang lagi ya?" Valencia, dengan segala kemewahannya, mulai memperlihatkan wajah aslinya, bukan hanya pada Rangga, tapi pada semua orang di sekitarnya. Dan Rangga, yang pernah merasa menjadi lelaki paling beruntung, mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia telah menukar cinta sejati dengan kemilau palsu. Rangga duduk di depan laptop di ruang kerjanya. Layar menampilkan sederet angka yang membuat dadanya sesak. Laporan keuangan perusahaan, pengeluaran pribadi, tagihan kartu kredit Valencia, dan saldo di rekening utama. Semuanya perlahan merosot. Dulu, ia terbiasa melihat saldo 9 digit. Kini, meski masih terbilang besar bagi orang kebanyakan, nilainya menyusut dengan kecepatan yang tak wajar. Ia menyadari, pengeluaran rumah tangganya bukan sekadar boros, tapi sudah tak terkendali. Setiap minggu, ada saja daftar permintaan Valencia. Spa langganan di Senopati dengan paket platinum. Belanja bulanan di supermarket impor. Bukan swalayan biasa. Donasi sosialita yang wajib dibayar agar tetap eksis di pergaulan kelas atas. Fashion show luar negeri yang harus banget dihadiri. Dan yang paling gila, upgrade apartemen dari lantai 27 ke penthouse lantai 40. Valencia tak pernah merasa cukup. "Mas, itu apartemen kita tuh udah out of date," katanya sambil menyisir rambut. "Yang sekarang tuh udah norak. Aku pengen yang pemandangannya full city view, bukan setengah laut, setengah bangunan kayak sekarang." Rangga menahan napas. "Val, harga penthouse itu 2 kali lipat. Belum lunas yang ini." Valencia mendengus, menutup cermin bedaknya. "Ya udah kalau kamu belum mampu. Tapi jangan salahin aku kalau aku dikira murahan sama circle aku." Kata-kata itu menampar Rangga lebih dari tagihan manapun. Di kantor, tekanan makin besar. Proyek properti andalan mereka di kawasan BSD terlambat karena masalah perizinan. Investor mulai ragu. Beberapa mundur diam-diam. Kevin, yang selama ini menjadi tangan kanan, mencoba memberi saran. "Pak, mungkin kita harus tahan dulu pengeluaran pribadi. Fokus amankan cash flow perusahaan." Rangga mengangguk pelan. Tapi ia tahu, ucapan Kevin meskipun logis, tak mudah diterapkan. Bukan karena ia tak mau, tapi karena di rumah, ada istri yang menjadikan gaya hidup sebagai harga diri. Setiap kali Rangga menyinggung soal berhemat, Valencia membalas dengan drama. "Mas, aku ini bukan Nadira. Aku punya standar. Kamu dulu janji hidupin aku kayak ratu. Sekarang kok pelit." Dan Rangga, seperti biasa, memilih diam. Salah satu titik krisis datang saat kartu kredit Rangga ditolak saat mereka makan malam bersama klien luar negeri di restoran bintang 5. Malu bukan main. Klien menatap aneh, sementara Valencia menatapnya dengan penuh amarah. "Mas, gimana sih? Malu tahu nggak?" Sejak malam itu, hubungan mereka makin panas. Setiap obrolan berubah jadi perdebatan. Uang, uang, dan uang menjadi pusat segala hal. Valencia, yang awalnya lembut dan memikat, kini seperti ratu yang menuntut tak henti-henti. Di balik semua tekanan itu, Rangga mulai menyadari sesuatu. Ia telah mengabaikan hal-hal penting. Anak sematawayangnya, Zia, bahkan sudah jarang ia lihat. Nadira tak lagi menghubungi, mungkin karena sadar kehadirannya tak diinginkan. Namun, malam-malam saat sendiri, Rangga mulai merindukan hal-hal sederhana. Nasi goreng buatan Nadira saat lembur.
Tawa kecil Zia ketika bermain boneka di ruang tamu. Kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang, follower, atau pameran kemewahan. Tapi semua itu kini hanya bayangan. Ketika pengeluaran makin gila, Rangga mulai mengutak-atik dana perusahaan. Sedikit demi sedikit. Ia berpikir, nanti bisa diganti saat proyek cair. Tapi yang tidak ia sadari, keputusan itu adalah awal dari jurang yang lebih dalam. Sementara Valencia masih sibuk mengejar konten, endorsement, dan status sosial. Ia bahkan bilang, "Mas, nanti aku mau bikin video, A Day in My Life, versi penthouse. Kita harus pasang chandelier kristal asli ya, biar kelihatan elit banget." Dan Rangga hanya tersenyum pahit. Dalam satu malam yang sepi, Rangga memandangi tagihan yang menumpuk di meja. Wajahnya letih, matanya merah, napasnya berat. Apa aku salah pilih? Apa aku buang istri yang tulus demi semua ini? Dan untuk pertama kalinya sejak ia bercerai dari Nadira, Rangga menangis. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena baru sadar dialah yang meninggalkan. Dan kini, dia sedang kehilangan segalanya. Pagi itu, matahari menyusup lewat celah tirai di kontrakan kecil Nadira. Udara masih dingin, dan aroma bubur ayam dari gerobak langganan di ujung gang mulai tercium. Zia, yang baru bangun, mendekap boneka kelincinya sambil duduk di meja makan yang hanya cukup untuk 2 orang. "Bunda, aku mimpi ayah tadi malam," katanya lirih. Nadira tersenyum, meski hatinya tercekat. Ia mengelus rambut anaknya, lalu menjawab lembut, "Ayah sayang Zia, nak, tapi sekarang bunda yang akan terus ada buat Zia, setiap hari." Sudah hampir 8 bulan sejak Rangga menceraikannya. Dan hari-hari itu bukan hal mudah. Nadira harus belajar bertahan dari titik terendah. Dari perempuan yang selama 10 tahun tak pernah bekerja, menjadi ibu tunggal yang harus menghidupi anaknya sendiri. Awalnya, ia sempat terpuruk, merasa tak berguna. Dunia terasa kecil dan sepi. Tapi satu hal yang terus menguatkannya adalah suara kecil Zia, yang selalu bangun setiap pagi dan memanggilnya dengan semangat. Itulah alasan Nadira tak boleh menyerah. Suatu hari, Dina, sahabat lama Nadira, datang membawakan 2 gelas kopi dan 1 kabar yang akan mengubah hidup Nadira. "Nat, aku tahu kamu jago nulis. Dulu kamu yang bikin buletin waktu kita SMA. Ingat?" Nadira tertawa kecil. "Itu udah zaman purba, Din. Nggak penting. Yang penting sekarang kamu harus coba buka laptop. Aku punya kenalan editor dari blog parenting. Mereka butuh penulis freelance. Nggak harus ke kantor. Yang penting bisa nulis rutin." Nadira terdiam. Hatinya bergetar. Sesuatu yang dulu ia anggap sekadar hobi, kini bisa menjadi harapan. Malam itu, setelah Zia tidur, Nadira membuka laptop tuanya. Layarnya agak buram, touchpadnya sering error. Tapi ia mencoba menulis. Tangannya gemetar, tapi kata-kata mengalir. Ia menulis tentang menjadi ibu tunggal, tentang kehilangan, tentang bangkit, tentang cinta seorang anak, tentang luka yang tak tampak tapi terasa di setiap tarikan napas. Dan esoknya, ia kirimkan tulisan itu ke editor yang Dina kenalkan. 2 hari kemudian, balasan datang. "Tulisan kamu jujur, dalam, dan menyentuh. Kami akan muat minggu depan. Kami akan kirim honor pertama kamu, Rp350.000 untuk 1 artikel. Ditunggu artikel berikutnya. Ya." Mata Nadira berkaca-kaca. Bukan soal jumlahnya, tapi soal rasa percaya bahwa ia masih bisa, masih punya nilai, masih mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Dalam 3 bulan berikutnya, Nadira konsisten menulis 2 hingga 3 artikel seminggu. Topiknya berkembang,
tips parenting, pengalaman pribadi, resep masakan sehat untuk anak, bahkan review buku anak-anak. Ia mulai punya pembaca setia. Blogger dan pembaca forum parenting mulai menyebut-nyebut namanya. Ada artikel dari Bu Nadira yang keren banget minggu lalu. Tulisannya menenangkan, kayak pelukan, kayak cerita kita sendiri, ya. Lalu datang tawaran menulis buku kumpulan kisah. Lalu undangan jadi pembicara di webinar kecil. Lalu permintaan endorse produk lokal parenting yang ramah kantong. Nadira perlahan mulai dikenal. Bukan sebagai mantan istri Rangga, tapi sebagai Nadira, penulis, ibu yang kuat, perempuan yang bangkit. Ia tidak hidup mewah, tapi cukup. Bayar kontrakan lancar, tabungan untuk Zia mulai terisi, dan yang paling penting, ia mulai percaya pada dirinya sendiri lagi. Pak Hartono, ayah Nadira, yang sesekali datang berkunjung, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Kamu lebih hebat dari yang kamu kira. Nak, ayah yakin, ibu kamu di atas sana pasti tersenyum lihat kamu sekarang. Suatu sore, Zia pulang dari sekolah dengan nilai menggambar terbaik di kelas. Nadira memeluknya erat. Air mata menetes di pipinya. Zia tertawa. Bunda jangan nangis dong. Aku senang hari ini. Bunda juga senang. Sayang, sangat. Saat dunia Rangga mulai keruh, dunia Nadira justru mulai menemukan warna. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena keberanian untuk mulai dari nol. Tanpa kemewahan, tanpa pria yang dulu ia cintai, tanpa nama besar, tapi penuh ketulusan, penuh usaha, dan penuh cinta. Nadira bukan lagi istri yang ditinggalkan. Ia kini adalah perempuan yang bangkit dan menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Rangga duduk di balik meja kerjanya, memandangi layar laptop yang tak kunjung ia sentuh. Ponselnya berdering sejak pagi, tetapi tak satu pun panggilan ia angkat. Email masuk bertubi-tubi, semuanya dari para rekanan bisnis yang mulai menagih janji dan menanyakan kepastian investasi. Namun di balik layar itu, satu fakta tak bisa ia sembunyikan lagi. Ia bangkrut. Proyek di BSD yang semula menjadi andalan perusahaan resmi gagal. Perizinan yang tertunda berlarut-larut membuat investor menarik dana mereka. Kontraktor berhenti bekerja, supplier menagih, dan bank mulai memproses penyitaan aset yang diagunkan. Rangga mencoba mengontak beberapa rekan bisnisnya, orang-orang yang dulu memanggilnya bos, menjilat di tiap pertemuan, memuji gayanya, bahkan ikut dalam pesta pernikahannya dengan Valencia. Namun kini, maaf, saya sedang ada urusan. Kita udah nggak bisa bantu. Gak, ini keputusan kolektif tim legal. Gue ikut sedih, tapi bisnis tetap bisnis. Lo ngerti, kan? Telepon-telepon itu lebih menyakitkan daripada surat somasi yang mulai berdatangan. Di kantor, suasana pun tak jauh berbeda. Karyawan mulai gelisah. Gaji mulai terlambat. Kevin, yang selama ini setia mendampingi, akhirnya berbicara jujur. Pak Rangga, saya ngerti posisi Bapak. Tapi kalau tidak ada kejelasan, saya harus mulai cari kerja lain. Saya juga punya keluarga. Rangga hanya menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Di rumah, Valencia mulai panik. Kehidupan yang selama ini ia nikmati seperti istana kaca yang mulai retak. Mas, kok cicilan mobil Alphard belum dibayar? Lea Sing udah nelepon ke aku. Mas, kok cece aku limitnya ditolak? Aku malu sama Sheila pas mau bayar makan. Mas, kita mau pindah ke Bali minggu depan bareng gengku. Kamu harus biayain dong. Katanya kamu pebisnis sukses. Rangga tak tahan lagi. Valencia, bentaknya untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Valencia terdiam. Wajahnya memerah, marah dan bingung bersatu.
Aku nggak punya uang lagi. Rangga membentak lebih keras. Proyek gagal. Perusahaan hampir tutup. Tabungan habis buat belanja kamu tiap minggu. Kartu kredit limitnya jebol. Aku bangkrut. Suasana hening. Valencia memandang Rangga seperti melihat orang asing. Jadi, kamu sekarang miskin? Rangga menghela napas berat. Sementara esoknya, Valencia mulai sibuk sendiri. Ia tidak lagi menanyakan kondisi Rangga. Ia hanya bicara tentang followersnya yang turun, tentang skincare yang tak lagi dikirim brand, dan tentang Sheila yang mulai menghindarinya. Beberapa hari kemudian, Valencia mulai sering keluar rumah tanpa penjelasan. Pulang larut, tak lagi peduli pada apapun di rumah. Dan pada suatu pagi, Rangga bangun dan mendapati koper Valencia sudah tidak ada di kamar. Meja rias kosong. Pakaian mahal yang dulu menumpuk di lemari menghilang. Hanya sepucuk surat kecil ditinggalkan di meja. Aku nggak bisa hidup miskin. Mas, aku bukan Nadira. Jangan cari aku. Tak ada air mata. Tak ada perpisahan. Hanya kepergian yang dingin dan menyisakan ruangan hampa. Hari-hari selanjutnya, Rangga menjalani hidup seperti zombie. Rumah terasa sunyi. Kantor nyaris kosong. Mobil mewah satu persatu ditarik leasing. Ia bahkan harus menjual jam tangan kesayangannya. Hadiah ulang tahun dari dirinya sendiri ketika dulu sukses besar. Yang paling menyakitkan, ia mulai dihantui kenangan Nadira. Ia teringat saat Nadira duduk menunggunya di malam-malam lembur. Saat Nadira rela tak belanja baju demi membayar les renang Zia. Saat Nadira tak pernah menuntut apapun, hanya kebersamaan. Dan ia teringat Zia. Apakah anakku masih ingat aku? Pada suatu malam, Rangga duduk di bangku taman kecil dekat rumah kontrakannya yang baru, jauh dari apartemen mewah dulu. Di pangkuannya, tersisa satu foto usang. Foto pernikahannya dengan Nadira dan bayi Zia di pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, aku bukan hanya kehilangan harta. Aku kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan cinta. Dan semua karena pilihan yang aku buat sendiri. Valencia berdiri di depan kaca besar salah satu lounge eksklusif di SCBD. Dulu, tempat ini adalah panggung kejayaannya, spot selfie favorit, tempat brunch bersama Circle Socialita, lokasi endorse dan jumpa brand mewah. Tapi kini, ia berdiri sendiri, tanpa undangan, tanpa sambutan. Bahkan Sheila, sepupunya yang dulu selalu memujanya, tak lagi menyapanya di WhatsApp. Ia membuka Instagram, memeriksa notifikasi. Turun. Engagement drop. Komentar lebih sepi. Story terakhirnya bahkan hanya dilihat tak sampai 3.000 orang. Jauh dari biasanya. Satu persatu, dunia mulai menjauh. Beberapa minggu terakhir setelah Rangga mengaku bangkrut, hidup Valencia mulai terasa berubah. Bukan karena ia peduli pada Rangga, tapi karena gaya hidup yang ia bangun dengan penuh pencitraan, runtuh satu persatu. Brand-brand mewah berhenti mengirim produk. Kolaborasi berhenti. Bahkan admin dari salah satu event fashion sempat menghapus namanya dari daftar VIP. Valencia marah. Tapi lebih dari itu, ia takut. Ia merasa tak relevan lagi. Dan yang lebih menyakitkan baginya, semua teman-teman sejati mendadak menghilang. Sheila tak lagi menjawab chatnya. Jessica menyindir lewat story dengan kalimat, "Kalau cuma bisa pamer, giliran jatuh siapa yang peduli?" Grup WhatsApp Sosialita Jakarta tak lagi menyapa namanya. Dia seolah tak pernah ada. Di rumah, ia nyaris tak pernah bicara dengan Rangga. Komunikasi mereka berubah dingin dan pasif-agresif. Valencia lebih sering mengurung diri di kamar, memandangi layar HP dan menghapus story lama satu persatu, berharap orang lupa ia pernah hidup begitu mewah. Rangga,
yang makin jarang pulang ke rumah, tidak pernah lagi bertanya, "Mau makan apa hari ini?" Atau, "Kamu capek gak, sayang?" Karena keduanya tahu, cinta di antara mereka memang tak pernah benar-benar ada. Valencia mulai menyusun rencana. Ia masih punya simpanan pribadi, uang hasil endorse yang tak pernah ia beritahu Rangga. Dan ia tahu, selama ia belum terlalu jatuh, masih ada cara untuk bertahan di dunia sosialita. Ia mulai menghubungi beberapa pria kaya lewat DM Instagram. Beberapa yang dulu pernah menyukai unggahannya, kini mulai ia balas dengan, "Hey, how are you?" Ia juga mulai menerima tawaran private gathering dari event eksklusif yang dulu ia tolak. Kali ini bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan plus one dari seorang pebisnis tua. Valencia tahu dirinya sedang jatuh, tapi ia juga tahu ia tak akan jatuh bersama Rangga. "Aku bukan perempuan yang dilahirkan untuk hidup sederhana. Aku tidak akan kembali jadi biasa," ucapnya di depan cermin. Maka pada suatu pagi yang dingin, saat Rangga keluar kamar tidur, ia hanya menemukan surat pendek di meja makan. "Aku pergi. Jangan cari aku. Aku terlalu hidup untuk mati bersama kamu." Tak ada pelukan, tak ada salam, tak ada tangisan. Valencia pergi begitu saja, seperti kabut pagi yang memudar saat matahari naik tinggi. Beberapa hari kemudian, Rangga mendengar kabar bahwa Valencia terlihat bersama seorang pengusaha properti tua di Bali. Mereka berdua hadir di sebuah pesta tertutup. Valencia tampil anggun, namun bukan sebagai istri, melainkan sebagai pendamping bayaran. Begitulah orang-orang menyebutnya di balik layar. Bahkan Sheila, yang pernah memuja Valencia, berkomentar di status pribadi, "Body goals nggak cukup buat hidup. Hati goals juga harus ada. Tapi sayangnya dia cuma tahu bagian luar." Rangga tak mencoba mencarinya. Tidak kali ini. Bukan karena tak mampu, tapi karena untuk pertama kalinya, ia sadar, cinta yang dibangun dari kekaguman fisik akan hancur begitu materi lenyap. Dan Rangga akhirnya tahu, Valencia bukan korban. Dia adalah cerminan dari kesalahan fatal Rangga sendiri. Langit Jakarta sore itu kelabu. Hujan belum turun, tapi udara basah dan berat. Rangga berdiri di depan rumah kontrakan lamanya, mengenakan kemeja lusuh dan jaket tua. Mobilnya sudah dijual 3 bulan lalu, dan kini ia hanya mengandalkan ojek online untuk kemana-mana. Di tangannya, sebuah amplop coklat tipis. Isinya, surat penawaran kerja dari kantor properti kecil yang bersedia menerimanya sebagai konsultan freelance. Bukan jabatan tinggi, bukan bayaran besar, tapi cukup untuk mulai lagi. Namun bukan surat itu yang membuatnya berdiri gelisah di depan pintu rumah kecil di bilangan Rawamangun. Yang membuat dadanya sesak adalah pertemuan yang telah ia hindari begitu lama. Ia ingin bertemu Nadira. Sejak ditinggal Valencia, Rangga menghindari keramaian. Dunia yang dulu menyembahnya kini tak peduli. Ia melihat feed Instagram Nadira secara diam-diam, melalui akun palsu yang ia buat hanya untuk mengintip. Dan di sana, ia melihat kenyataan yang membuatnya tercekat. Nadira terlihat bahagia. Nadira mulai diundang menjadi pembicara parenting. Tulisannya dibagikan ribuan orang. Ia bahkan sempat diwawancarai di sebuah kanal YouTube ibu-ibu muda. Zia tumbuh sehat, ceria, dan penuh cinta. Nadira tak terlihat seperti perempuan yang pernah dihancurkan. Ia terlihat seperti seseorang yang telah melepaskan luka. Itu yang membuat Rangga ragu dan juga menyesal. Sore itu, setelah tarik napas panjang, Rangga akhirnya mengetuk pintu. Beberapa detik berlalu, lalu pintu terbuka, dan di sana berdiri Nadira. Wajahnya sedikit terkejut, tapi tak panik. Tak ada air mata, tak ada kemarahan, hanya tenang.
"Assalamualaikum." Rangga menyapa pelan. "Waalaikumsalam," jawab Nadira datar. "Ada apa?" "Aku boleh bicara?" Nadira tidak langsung menjawab, tapi kemudian ia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah. Zia lagi les online." Rangga masuk dengan canggung. Rumah itu kecil, sederhana, tapi terasa hangat. Foto Zia tergantung di dinding, bunga segar di meja makan, dan aroma kue dari dapur membuatnya merasa asing dan sedih. "Kamu kelihatan sehat," kata Rangga membuka pembicaraan. "Aku baik, alhamdulillah," jawab Nadira singkat. "Hening. Dir, aku cuma ingin minta maaf. Untuk semuanya. Untuk keputusan bodoh itu. Untuk cara aku ninggalin kamu. Untuk luka yang aku buat. Untuk Zia juga." Suara Rangga mulai bergetar. "Aku kehilangan semuanya, Dir. Bukan cuma uang. Tapi kehilangan kamu. Kehilangan anak kita. Kehilangan diriku sendiri." Nadira menatapnya lama. Lalu ia bicara dengan tenang. "Kamu tidak kehilangan aku, Rangga. Kamu melepaskanku dengan sadar." Kata-katanya seperti pisau dingin yang tajam, tapi tidak dilontarkan dengan amarah, justru dengan ketegasan dan kejelasan yang tak bisa diganggu-gugat. "Kamu tahu yang paling menyakitkan waktu itu?" lanjut Nadira. "Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu memilih seseorang yang hanya melihatmu dari harta dan penampilan. Kamu menukar keluarga dengan pencitraan. Dan kamu pikir aku akan tetap menunggumu." Rangga menunduk. "Aku nggak minta kamu menungguku," gumamnya. "Aku cuma ingin tahu kalau kamu bisa maafin aku. Itu saja." Nadira terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum kecil. "Aku sudah memaafkanmu, Rangga. Lama sekali." Rangga menoleh cepat, sedikit lega. "Tapi bukan karena aku ingin balikan. Bukan karena aku masih cinta. Tapi karena aku ingin hidupku damai. Aku ingin Zia tumbuh tanpa beban luka dari masa lalu." Tiba-tiba dari balik kamar, suara kecil terdengar. "Bunda, siapa yang datang?" "Zia." Rangga menoleh. Matanya mulai berkaca-kaca. Zia berdiri di ambang pintu, mengenakan baju tidur bergambar kelinci. Matanya jernih, polos, dan asing. "Zia," lirih Rangga. Zia memandang pria itu agak bingung. Ia tampak mengenal, tapi tidak sepenuhnya. "Ini ayah kamu, Nak," kata Nadira lembut. Zia diam, lalu mendekat perlahan. Ia menatap Rangga, lalu tiba-tiba berkata, "Kalau ayah pergi lagi, Bunda akan sedih lagi nggak?" Pertanyaan polos itu menghantam hati Rangga. Ia berlutut, menatap Zia di mata. "Ayah nggak akan ganggu Bunda lagi. Ayah cuma pengen bilang maaf. Ayah sayang kamu, Nak, selalu." Zia tidak menjawab, tapi ia memeluk ibunya erat, lalu berkata, "Bunda jangan sedih ya." Dan saat itulah Rangga tahu bahwa cinta yang pernah ia miliki sudah berpindah tempat. Beberapa menit kemudian, Rangga pamit. Ia berjalan keluar tanpa suara, tak membawa apa-apa kecuali satu hal, penyesalan dan pelajaran. Nadira berdiri di balik pintu, memandang punggung pria yang dulu ia cintai itu menghilang di tikungan jalan. Tak ada lagi luka, hanya kelegaan. 3 tahun setelah perceraian, pagi di rumah Nadira kini selalu terasa damai. Matahari menembus tirai jendela ruang tamu kecil itu. Di dapur, Nadira menyeduh teh sambil memutar lagu-lagu lawas dari radio. Zia duduk di meja makan, menggambar sambil menunggu sarapan. Suara tawa anak kecil itu menjadi musik terbaik setiap pagi, lebih merdu dari pujian kosong atau janji manis yang pernah ia dengar dari siapapun.
Hari ini istimewa. Nadira akan menjadi pembicara utama dalam acara Ibu Bangkit, sebuah forum nasional untuk perempuan yang bertahan dari perceraian dan membangun kembali hidup mereka. Undangan itu bukan hasil popularitas dadakan, tapi buah dari perjalanan panjang penuh luka dan keberanian untuk bangkit. Nadira kini bekerja sebagai editor konten di sebuah media parenting. Ia juga punya kanal YouTube kecil yang sering membahas psikologi ibu dan anak, khususnya dalam keluarga pasca cerai. Banyak ibu tunggal yang mengiriminya pesan, bercerita, menangis, lalu bangkit bersama. Dia bukan selebriti, tapi ia nyata. Dan itulah yang membuatnya dicintai. Di atas panggung, saat menyampaikan pidato pembuka, Nadira bicara dengan tenang, namun tajam. Terkadang hidup memberi kita kehilangan, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan bahwa kita layak mendapat yang lebih baik. Tepuk tangan bergemuruh. Mata-mata basah di antara para hadirin. Tapi Nadira hanya tersenyum, lalu menatap ke arah barisan paling belakang. Di sana, seorang pria berdiri sendiri. Tak ada jas mahal, tak ada jam tangan mewah. Hanya kemeja lusuh dan wajah yang menua terlalu cepat. Rangga. Mereka sempat bertemu pandang. Hanya sejenak. Lalu Nadira menunduk sedikit. Sebuah salam dalam diam, sekaligus perpisahan terakhir. Rangga kini bekerja sebagai agen properti freelance, berkeliling kompleks perumahan membawa brosur. Ia menyewa kamar kecil di gang sempit daerah Cipinang. Tak banyak teman yang tersisa. Valencia tak pernah kembali. Dan keluarganya sendiri memilih menjaga jarak. Setiap malam, ia membuka akun Instagram milik Zia, yang kini dikelola Nadira dengan akun privat. Ia menatap foto-foto anaknya, ulang tahun ke-7, karyanya di sekolah, video pendek saat Zia membaca puisi. Ia tak punya hak banyak, tapi setiap melihat senyum anak itu, ia tahu, anak itu tumbuh baik, meski tanpa aku. Sebuah tamparan yang lebih menyakitkan dari apapun. Sementara itu, Nadira semakin berkembang. Ia mulai menulis buku. Ia juga ikut program sertifikasi konselor keluarga. Ia bukan hanya bangkit, tapi melesat jauh melebihi bayangan siapapun. Bahkan Dina, sahabat setianya, berkata suatu malam saat mereka makan malam, "Dulu kamu dihancurkan. Tapi sekarang, kamu jadi orang yang menginspirasi banyak ibu di luar sana." Karma Rangga tuh bukan cuma kehilangan uang, tapi kehilangan perempuan paling kuat yang pernah dia miliki. Nadira hanya tersenyum. Ia tidak pernah merasa ingin membalas. Karena ia tahu, hidup sudah melakukannya dengan cara paling halus dan paling dalam. Suatu sore, Nadira duduk di balkon kecil rumahnya, memandangi Zia bermain sepeda di halaman. Dari dalam, terdengar suara notifikasi masuk. Sebuah pesan singkat dari seseorang tak dikenal. "Dir, semoga kamu bahagia. Aku doakan Zia tumbuh jadi anak hebat. Maaf karena aku nggak pernah jadi ayah yang layak. Rangga." Nadira membaca pesan itu perlahan, lalu menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena ia marah, tapi karena jawabannya sudah jelas. Hidupnya sudah cukup tanpa dia. Dan sore itu, di tengah langit Jakarta yang mulai oranye, Nadira memeluk dirinya sendiri sambil menatap matahari terbenam. Ia tahu, ia telah melewati badai. Ia tahu, kini ia adalah perempuan yang utuh. Bukan karena tak pernah terluka, tapi karena ia tidak dibiarkan hancur selamanya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya.
Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.